Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Masih di tema 1, subtema 1 pembelajaran 2 dan 3. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan maksimal hasilnya. Oke? Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke, next. Hari ini kita akan belajar apa ya? Yang pertama, mengetahui ciri makhluk hidup. Budia, kan kemarin udah Budia. Ciri makhluk hidup itu yang kemarin itu ada makan, bergerak, dan berkembang biak. Iya, tapi ciri makhluk itu tidak hanya itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke? Yang kedua, mengetahui alat pernafasan makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis perkembangbiakan. Yang keempat adalah mengetahui letak nilai tempat suatu bilangan. Next. Silakan kalian buka buku paket halaman 10 dan 11. Oke. Ada pertanyaan. Apakah tumbuhan itu bergerak? Pertanyaan kedua. Apakah tumbuhan itu bernafas? Jika bernafas, apa alat pernafasan tumbuhan? Yang keempat. Apakah tumbuhan itu membutuhkan makanan? Jika membutuhkan, apa makanan tumbuhan itu? Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah tumbuhan itu bergerak? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Budia akan memberitahu dulu yang namanya pergerakan tumbuhan itu tidak berpindah tempat ya, bukan berpindah tempat, tapi hanya bagian-bagian tertentu pada tumbuhan itu yang bergerak. Jadi tidak bergerak misalnya dari depan rumah ke belakang rumah, itu tidak seperti itu ya. Bentar, ini Budia ganti pulpen dulu. Oke. Bukan berpindah tempat ya pergerakannya, tapi hanya bagian tertentu. Nah, di sini contohnya yang gambar yang A, kemudian ini gambar yang B. Gambar yang A ini, sebentar Budia ganti warna dulu biar lebih enak. Warna kuning, oranye aja deh. Oke. Jadi yang gambar A ini yang bergerak adalah tangkainya atau batangnya. Dia bergerak kemana sih kira-kira? Kemudian di sini ada tanaman yang namanya putri malu. Oke. Nah, gambar A ini dia tuh bergerak karena mengikuti cahaya matahari. Sedangkan yang B ini dia yang tadinya daunnya terbuka seperti ini, tiba-tiba seperti ini kan. Nah, itu karena apa? Karena adanya sentuhan. Oke. Nah, kedua ini cahaya matahari ataupun sentuhan ini yang disebut dengan jadi satu nih namanya rangsangan atau perlakuan. Perlakuannya gimana, Bu? Nah, yang B ini disentuh, yang A ini karena adanya cahaya matahari perlakuannya. Makanya yang tumbuhan A ini bergeraknya karena apa? Adanya cahaya matahari. Sedangkan yang tumbuhan B alias putri malu ini bergerak karena adanya yang namanya sentuhan. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan apakah tumbuhan itu bergerak? Ya, tumbuhan itu bergerak tapi tidak berpindah tempat, hanya bagian tertentu saja pada tumbuhan itu. Oke, sampai sini jelas ya. Next. Ini udah tadi. Ini juga udah. Oke. Apakah tumbuhan itu bernafas? Jawabannya, Budia jawab dulu ya. Jawabannya, ya. Tumbuhan itu bernafas. Apa alat pernafasan pada tumbuhan? Namanya adalah, sebentar, Budia ganti pulpen dulu ini lagi, biar warnanya lebih jelas. Oke, alat pernafasan pada tumbuhan itu namanya adalah stomata atau mulut daun.
Jadi kalau daun yang ada di sini ya, ini diperbesar menggunakan mikroskop, itu akan terlihat mulut daun seperti ini yang namanya stomata. Jadi stomatanya ketika terbuka menghirup CO2 atau karbon dioksida, ketika stomatanya tertutup dia akan mengeluarkan air atau oksigen. Nah, seperti ini. Jadi ingat ya, kalau ada pertanyaan apakah tumbuhan itu bernafas, jawabannya ya, tumbuhan bernafas. Ketika ada pertanyaan apakah alat pernafasan pada tumbuhan, jawabannya adalah stomata atau mulut daun. Bu, kalau jawab stomata aja benar atau salah? Benar dong. Bu, kalau jawab mulut daun aja benar atau salah? Boleh, kedua-duanya benar. Oke? Oke. Next. Apakah tumbuhan itu membutuhkan makanan? Jawabannya adalah ya, tumbuhan membutuhkan makanan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah makanan tumbuhan? Nah, jawabannya, makanan tumbuhan itu adalah glukosa. Yang didapat dari mana? Dari tubuhnya sendiri. Oh sini. Tubuh, bukannya mana? Kok hilang? Ini maaf ya kalau agak nge-lag, karena ini sedang ada masalah sebenarnya di drawing digitalnya. Sudah, oke. Tubuh ya sendiri. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah tumbuhan itu membutuhkan makanan? Jawabannya ya, tumbuhan membutuhkan makanan. Apakah makanan tumbuhan? Glukosa. Bu, yang lebih gampang Bu, glukosa itu apa? Oke, jadi gini, kalau kalian mau tahu bukti bahwa tumbuhan itu membutuhkan makanan, misalnya nih ada tumbuhan di pot, seret. Nah, dia berada di bawah terik matahari terus. Nah, setiap tumbuhan itu pasti membutuhkan yang namanya matahari. Tapi selain membutuhkan matahari, dia juga butuh yang namanya apa? 1. Air. 2. Apa? Pupuk. Pupuk itu yang paling baik adalah pupuk organik atau pupuk alami. Jadi kalau ada pertanyaan, apa makanan tumbuhan? Glukosa, air, pupuk, dan yang ketiga adalah zat hara. Zat hara itu apa Ibu Budia? Zat hara itu adalah kandungan mineral yang ada dalam tanah, jadi tanahnya, dan akan diserap oleh tumbuhan itu. Oke. Jadi pertanyaannya ya, apakah tumbuhan itu membutuhkan makanan? Ya, tumbuhan membutuhkan makanan. Apakah makanan tumbuhan? Glukosa, air, pupuk, dan zat hara. Next. Silakan kalian buka buku paket halaman 11. Apa nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Oke, kita buka yang pertama. Paru-paru. Budia sebutin dulu alat-alat pernafasannya ya. Yang kedua ada trachea. Yang ketiga ada kulit. Oke, jadi ini adalah beberapa jenis alat pernafasan pada hewan selain insang. Kalau paru-paru itu biasanya yang menggunakan paru-paru untuk bernafas adalah, ini pulpennya kok. Nah, ini mamalia. Mamalia itu apa Budia? Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Contohnya ada kambing, sapi. Oke. Kemudian juga hewan selanjutnya yang menggunakan paru-paru untuk bernafas adalah burung dan reptil. Reptil itu apa contohnya? Bisa kadal, bisa ular. Trachea itu biasanya ada pada serangga. Contohnya apa? Belalang. Kemudian yang bernafas dengan kulit ini contohnya apa? Cacing. Jadi misalnya kalau kalian cari cacing di tanah itu, yang biasanya buat untuk umpan ikan, itu cacing itu bernafas dengan menggunakan kulit. Oke. Next. Silakan kalian buka paket halaman 19. Di pause dulu videonya, silakan dibaca dulu. Sudah dibaca. Oke. Di sini ada pertanyaan bagian terakhir ini. Tapi dibaca beneran loh ya, jangan nggak dibaca. Oke.
Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Yang pertama, merawat. Yang kedua, melindungi. Yang ketiga apa? Kira-kira. Jadi yang namanya makhluk hidup, entah itu tumbuhan, entah itu hewan. Ini mau dia tulis di mana ya? Di sini deh. Tumbuhan plus hewan. Bagaimana cara mensyukurinya? Merawat dan melindungi. Kalau bisa ya dikembangbiakan. Oke. Jadi kalau kita ada tumbuhan, jadi apa cara merawatnya? Diberi air, diberi pupuk. Cara melindunginya bagaimana? Ketika dia berada di tempat yang terlalu panas, diayuke dan nggak terlalu panas. Yang ketiga dikembangbiakan jadi diperbanyak. Seperti itu ya. Next. Oke, sebelum lanjut ini, Budi akan bahas dulu tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila itu dilambangkan dengan, ini di teks tadi ya, dilambangkan dengan bintang emas. Oke. Sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Salah satu perintah Tuhan itu apa? Sholat, ada apa lagi? Menghormati orang tua, menghormati orang yang beragama lain, itu juga salah satu adalah wujud pengamalan sila pertama adalah Pancasila. Oke. Next. Oke, di sini ada buku silakan buka buku paket halaman 23. Di situ ada gambar, kemudian ada tabel. Nah, di sini itu disuruh atau diminta untuk melengkapi tabelnya. Caranya bagaimana? Kolom pertama adalah disuruh mengisi ciri-ciri makhluk hidup. Kolom yang ketiga adalah menjelaskan kegiatan pada gambarnya. Oke. Misalnya kita di sini Budia mau mengisi melengkapi. Ini yang kedua. Ciri-ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Contohnya apa? Ayam sedang makan. Yang kedua, ciri makhluk hidup selanjutnya adalah apa? Aduh, ini berkembang biak. Contohnya mana? Ayam dan anak ayam. Dan telurnya, itu kan contoh perkembangbiakan. Ini sekelas saja ya. Selebihnya kan Budia tahu, kalian sudah paham. Selanjutnya, oke. Apa saja manfaat ayam? Oke, kalau kalian tahu tadi bagaimana cara kita bersyukur terhadap makhluk hidup, salah satunya adalah merawatnya. Kenapa kita perlu merawatnya? Agar apa yang ada dalam makhluk hidup tersebut dapat kita manfaatkan juga dengan baik, tapi dengan cara yang baik ya. Oke, apa saja manfaat ayam? Yang pertama adalah daging. Bisa kita konsumsi atau kita makan. Telur juga bisa apa? Bisa kita konsumsi dan kita bisa makan. Kemudian apa lagi? Bulu ayamnya bisa kita buat apa? Untuk kemoceng. Kemudian kemoceng itu apa? Kemoceng itu sulap. Oke. Ini adalah hal basic dari ayam yang bisa kita manfaatkan, dari dagingnya, telurnya, bulunya, tulangnya biasanya bisa dipakai untuk makanan anjing. Misalnya kalian habis direbus, kemudian tulangnya daripada terbuang, biasanya bisa untuk makanan anjing. Oke, seperti itu. Next. Silakan buka buku paket halaman 28. Di sini ada tabel. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur, peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur, peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur, peternakan D menghasilkan 2.000 telur, peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Pertanyaannya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Kita cari yang paling banyak. Oh, ternyata peternakan C. Jawabannya peternakan C.
Pertanyaan kedua, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Yang paling sedikit yang 1000-an yang mana? Oh, ternyata peternakan B. Jawabannya adalah peternakan B. Urutkan peternakan, pertanyaan selanjutnya ya. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Berarti mulai dari peternakan B, peternakan D, kemudian peternakan E, kemudian peternakan A, terakhir adalah peternakan C, karena C adalah peternakan yang paling banyak menghasilkan telur. Next, silakan kalian buka buku halaman 30. Di situ ada tabel. Di situ kita akan belajar mengetahui nilai tempat suatu bilangan menggunakan tabel. Di sini ada angka 1250, kemudian menggunakan tabel. Oke, di sini tabel pertama adalah kolom ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kolom tabel ribuan ini kalau menunjukkan angka 1 ribuan, itu kolom gambarnya banyak seperti ini. Kemudian kalau yang ratusan gambarnya papan. Kalau satu papan ini artinya 100. Kalau 2 papan berarti artinya 200. Kemudian yang puluhan, 1 batang ini nilainya 10. Berarti kalau ada 5 batang, ini kan batang pertama, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? 50 nilainya. Sedangkan satuannya 0, berarti di sini nilainya adalah 0. Next. Kalau strip di strip gitu, berarti nilainya adalah 0. Contoh, misalnya ini kalau menggunakan tabel gambar ya. Sekarang kita contoh angkanya 3525. Oke, kita mulai dari angka 3. Ini yang pertama. Ini nilai tempatnya adalah ribuan. Nilai angkanya berapa? 3000. Kemudian kita lanjut dari kiri ke kanan ya. Ingat, dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua, ini ada nilai tempat ratusan. Nilai angkanya berapa? 500. Ada nilai yang ketiga, ini namanya nilai tempatnya apa? Puluhan. Nilai angkanya berapa? 20. Ada nilai angka yang nilai tempat yang selanjutnya adalah satuan. Nilai angkanya berapa? 5. Dari nilai angka ini kalau kita jumlah, hasilnya harus sama dengan yang sini. Berarti berapa? 3525. Cocok nggak? Cocok. Ini cara yang lain ya. Cara yang selanjutnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh soal. Misalnya seperti ini. Budiah ganti toh. Spidolnya Budiah aktifkan dulu. Oke, nomor 1 ini dibaca berapa? 4750. Oke, kalau bentuknya tabel seperti ini, kita tinggal memasukkan angkanya, langsung angkanya, tapi tidak utuh. Tidak utuh itu maksudnya misalnya 4000 ditulis 4000 gitu, tidak, karena ini sudah ada tabel ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Berarti kita tinggal nulis angkanya. Yang menunjukkan angka ribuan tuh yang angka mana? Di sini tulisannya berapa? 4. Kok ada ini? Yang menunjukkan angka ribuan itu ada angka apa? Ada angka 4. Yang menunjukkan angka ratusan angka berapa? Angka 7. Yang menunjukkan angka puluhan angka berapa? Angka 5. Kemudian yang menunjukkan satuan ada enggak? Kalau tidak ada, di situ ada angka 0, berarti kita strip. Oke. Nah, soal nomor 2. Titik-titik dibaca 8417. Oke. Ditulis dulu di sini 8000. 8417. Oke. Angka ribuannya yang menunjukkan ribuan itu angka berapa anak-anak? Angka 8. Kalau ratusan angka berapa? 4. Kalau angka puluhan angka berapa? Angka 1. Angka satuannya angka berapa? Angka 7. Loh, enak toh? Soal ketiga.
Titik-titik dibaca titik-titik, tapi tabelnya sudah ada isinya. Tabel pertama ribuan angka 1, tabel kedua ratusan 0, puluhan 0, satuan 0. Bisa 0, ini bisa 0 atau 1 strip atau 0 ya. Soalnya di sini tadi strip kok, ini sekarang 0. Oke. Berarti ini angkanya berapa? 1000. Dibacanya berapa? 1000. Oke, sampai sini siapa yang belum jelas? Ayo. Insya Allah sudah jelas semuanya ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oh, di sini ada soal, sudah ada soal. Oke. Jangan lupa nanti di screenshot soalnya. Ini adalah soal di halaman 13, tapi Budia modifikasi. Cara modifikasinya gimana? Ini Budia akan tuliskan dulu nama makhluk hidupnya. Alhamdulillah. Nomor 1 di sini Budia isi kucing. Yang kedua ada ayam. Yang ketiga ada sapi. Keempat ada kambing. Terakhir ada ular. Jadi caranya gimana? Tinggal di checklist. Kalau kucingnya bertelur, di checklist bertelur. Kalau ayamnya melahirkan, di checklist melahirkan. Kalau sapinya bertelur, di checklist bertelur. Kalau kambing bertelur, checklist bertelur. Kalau ular bertelur, di checklist bertelur. Seperti itu ya. Ini strip aja. Kalau enggak, bukan jawabannya. Nah, seperti ini. Tapi soalnya yang ini ya, ini hanya contoh jawabannya. Oke? Soal selanjutnya, tugas selanjutnya. Nah, ini. Kerjakan soal berikut. Ini seperti soal yang angka-angka tadi. Oke? Ada 5 soal. Soal 1 sampai 3 soal tentang nilai tempat suatu bilangan. Yang 4 dan 5 tentang pernafasan tumbuhan. Dan yang kelima tentang alat pernafasan pada belalang. Apa itu namanya? Jangan lupa dikerjakan, dikirim jawabannya ke Budia secara japri. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.